Baik, selanjutnya yaitu mengenai inti acara seminar, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Shibli Afifi Ahmad Mulacela, SPSI, MPSI, Psikolog, CMHA, atau biasa dikenal dengan Kang Afif. Beliau lahir di Bandung 14 Januari 1984 dan saat ini beliau aktif memimpin berbagai lembaga bergengsi, di antaranya sebagai Direktur LKP Grafologi Indonesia, Pimpinan Grafonomi Indonesia, Presiden Kalus International School of Handwriting Analysis, Tim Asesor Ahli PSN Kan, CEO Sekolah Digital Indonesia, CEO Kang Afif Institute, dan juga Member of International Association of Document Examiners. Dengan segudang sertifikasi internasional dan latar belakang akademis sebagai psikolog klinis dewasa, lulusan Universitas Pajajaran, beliau telah konsisten membagikan pengetahuan dan menginspirasi banyak orang. Maka dari itu, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kang Afif. Sebelumnya, boleh kasih tepuk tangannya dengan memberikan reaksi tepuk tangan untuk menyambut narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kang Afif, bagaimana kabar Kang Afif pada pagi hari ini? Selamat pagi Mbak Nasya Aurela, ya, Mbak apa, Mas Aditya ya dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kang. Kalau begitu, mungkin langsung kita mulai saja seminar pada pagi hari ini, rekan-rekan sekalian. Izin menjelaskan teknis seminarnya, Kang Afif, bahwasanya Kang Afif diberikan waktu 45 menit untuk memaparkan materi seminar, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif dengan para peserta. Bagaimana Kang? Apakah dapat dipahami sebelumnya? Siap, aman. Oke, baik. Kalau begitu, Kang Afif, kami persilahkan untuk memaparkan materi seminar pada pagi hari ini yang bertemakan grafologi forensik, inovasi ilmiah dalam meningkatkan kekuatan alat bukti. Baik, terima kasih ya Mbak Nasya ya. Eh, Sekali lagi ya, terima kasih juga ini Pak Aditya Wiratama ya gitu sudah menyelenggarakan event ini yang mana saya yakin sekali ini insya Allah akan bermanfaat untuk banyak orang ya terutama untuk rekan-rekan yang berkecimpung di dunia hukum ya pengacara apalagi ketika ada kasus. Nah, di kesempatan kali ini saya izin share screen. Oke, ya. Kita akan membahas materi yang bisa dibilang cukup menarik ya gitu dan jarang dibahas yaitu adalah ilmu grafonomi atau grafologi forensik. Di mana di sini yaitu adalah bagaimana kita intinya ya targetnya itu adalah melatih rekan-rekan untuk memahami ilmu uji keaslian atau autentikasi tulisan dan tanda tangan secara objektif dan akurat. Nah, sebelum kita masuk, saya mau kenal dulu sama rekan-rekan yang hadir di sini ya karena ini cukup banyak ya luar biasa di hari Sabtu ya long weekend. Ini rekan-rekan meluangkan waktu untuk ikut belajar sini itu luar biasa sekali. Nah, mungkin boleh di chat dulu ya profesinya apa dan domisilinya dari mana gitu. Mungkin boleh bantu di chat ya saya pengen tahu ini dari mana saja. Oke, ada yang dari kalau saya dari Bandung. Kalau Palu Hukum Indonesia ini dari Sulawesi Selatan ya, dari Maros ya. Oke, Mas Yosi para legal. Oke, Surabaya luar biasa ya. Mas Ibrahim, mahasiswa dari Parepare Sulsel luar biasa. Dekat tuh sama Palu Hukum ya gitu. Nanti bisa bisa magang. Kemarin nggak usah buka magang ya. Mbak Naswa, ya ya, Mbak Naswa juga boleh ya dari mana dan sebagainya. Mas Muhyiddin dari Waikanan, Lampung. Ini kayaknya kenal nih Pak Mas Muhyiddin. Mbak Setiari, Kalimantan Selatan. Mas Bambang, advokat Palembang. Pak Rudi, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, luar biasa. Ini ada Mbak Aca dari Tangerang. Oke, ya Mbak Yeni. Oke, ya dari Banten. Mas Yaki Mubarok dari Jakarta. Masya Allah ya Mbak Nita dari Tangerang. Mbak Reno dari Batam. Luar biasa. Oke, eh, luar biasa ya Mbak Diana, Mbak Jamasin. Ini dari berbagai penjuru Indonesia ya. Salut luar biasa. Pertama ya gitu. Welcome. Alhamdulillah ini ada online sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Oke, Mas Unguan, ya advokat dari Medan.
Oke. Nah, eh, di sini ya kurang lebih itu adalah kita akan banyak membahas tentang tulisan dan tanda tangan, terutama tanda tangan. Ya. Eh, Secara tidak langsung kurang lebih ya gitu, kita akan mencoba menjadi detektif dan bagaimana pemanfaatannya ketika nanti ada kasus dan harus pembuktian di pengadilan ya dengan inovasi-inovasi baru yang bisa dibilang ini jarang diketahui oleh pengacara ya. Meskipun ada mungkin beberapa ya gitu, tapi banyak yang belum mengetahui ini. Sebelumnya saya mau memastikan dulu untuk layar apakah sudah masuk rekan-rekan? Sudah ya? Ada gambar detektif? Betul, Kang Afif. Udah ya? Oke. Gambarnya. Nah, saya mau tanya nih. Misalnya Bapak Ibu itu sebelum kita membahas lawyer, ya hukum dan sebagainya, saya mau coba dulu kita simulasi bersama-sama. Seandainya Bapak Ibu menjadi teller di sebuah bank. Kemudian eh, ada nasabah bernama Heri. Ini tanda tangannya. Atau Heni, ya Heni. Ini tanda tangannya. Berarti disebutnya spesimen asli. Nah, kemudian ya, pada suatu hari ya, itu ada yang mau ngambil uang. Misalnya ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Ya, kemudian ya udah biasa kamu ngambil uang itu kan tanda tangan, ya tanda tangan. Nah, ini hari Senin ya ini mau ngambil 500.000 rupiah. Berikutnya hari Selasa mau ngambil 500.000 dan hari Rabu mau ngambil 500.000. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sebagai teller, ceritanya sebagai teller ya, mana yang Bapak Ibu loloskan? Oh oke, nih dapat 500.000 ya gitu cair. Mana yang kayaknya enggak deh, ya kayaknya ini meragukan deh. Nah, boleh ditulis di chat mana yang akan Bapak Ibu loloskan. Bagaimana Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Nah, Boleh dijawab silakan, boleh melalui di chat. Mbak Yosi atau Mas Yosi ini yang A, oke. Mas Ibrahim yang A, Mbak Aca, oke, yang A, oke, ya. Kompak ya yang A. Nah, saya mau tanya, kalau yang C bagaimana? Oke, ya kompak ya yang A, yang A masih lolos nih. Yang C kayaknya kurang meyakinkan. Bisa jadi bisa, tapi kayaknya saya yakin banyak yang ragu. Ya kurang jelas kalau saya. Kenapa? Karena masa sih harusnya ada garis bawah, ini nggak ada garis bawah. Udah gitu ini juga kayak kaku gitu. Oke, ya. Dalam kasus ini kita catat dulu yang A. Ya. Sekarang ada nasabah kedua. Namanya adalah Juleha. Nah, Juleha sama spesimen yang kita miliki asli adalah ini. Kemudian Senin, Selasa, Rabu ini mau ngambil sama 500.000 ya. Senin ngambil 500.000, Selasa ngambil 500.000, Rabu 500.000. Nah, dalam kasus ini siapa nih yang kayaknya akan diloloskan, mana yang tidak akan Bapak Ibu loloskan? Oke, yang C masih lolos, oke. Yang lainnya gimana? Oke, kompak ya. Oke, ya, rata-rata ini C. Ya. Nah, di sini dalam kasus di lapangan itu ada banyak pemalsu dan juga ada banyak analis awam. Nah, dua-duanya itu melakukan kesalahan, ya, baik pemalsu ketika memalsukan maupun analis awam ketika menganalisis. Kenapa? Karena umumnya mereka itu dua-duanya sama-sama, yaitu adalah fokus pada bentuk dan kelenturan. Jadi biasanya ya, misal contoh nih ya, kita kembali ke yang ini. Nanti saya jawab ya yang tadi ya. Misal ini, seandainya sekarang kita ganti peran. Bapak Ibu kalau tadi itu adalah sebagai teller, sekarang misalnya kita jadi penjahat. Bapak Ibu menjadi pemalsu. Ya, ada niat malsu ini. Kemudian Bapak Ibu mau memasukkan Heni ini. Ya. Nah, kebayangnya apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini disclaimer dulu, ini bukan melatih untuk kemasukan ya. Nah, biasanya yang dilakukan itu kan tidak jauh-jauh dari latihan dulu, ya, latihan dulu di kertas, coret, 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 ya gitu, sampai dirasa yakin, wah ini bentuknya udah mirip nih, udah lancar nih, udah gitu baru
membuat tanda tangan di yang mau dipalsukan, kan gitu ya. Atau ada juga yang dijiplak, ya kan gitu dijiplak gitu seperti itu. Nah, prinsip itu ya, jadi pemalsu yang melakukan itu dan analis yang memeriksa tanpa ilmu grafonomi itu akan melakukan kesalahan tersebut. Dan jadi kalau tadi itu suka disebutnya dua elemen dari sekitar 20 elemen. Banyak banget ya. Dua elemen itu bentuk tadi ya sama kelenturan. Nah, kita lihat sekarang dalam kasus ini. Ketika kita ngelihat di sini, betul ya tadi banyak jawab yang A, bahkan kadang-kadang itu banyak yang jawab A dan B. Ya, jadi A dan B lolos, yang C itu gagal. Ketika saya tanya, kenapa nih ya A dan B lolos? Iya karena lentur, karena bentuknya mirip gitu. Oke, ya gitu. Nah, ternyata waktu kita lihat di sini, ini contoh ya, karakteristik pembuat tanda tangan asli itu selalu konsisten atas yang bagian tengahnya itu lebih konsisten lebih tinggi dibandingkan yang sisi kanannya. Makanya ketika ditarik garis namanya itu top of writing pattern, ya pola atasnya dia konsisten kayak gunung, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, yang A bagaimana nih? Lolos nggak? Ternyata enggak. Ya gitu, naik naik. Yang B juga naik naik. Yang C tadi udah gagal ya gitu, banyak yang gagalnya. Nah, ini sehingga membuat meragukan A dan B ini jangan-jangan palsu, ya kan gitu. Nah, nanti ini contoh elemennya ya. Nanti ada elemen lagi, ada banyak ya belasan sampai 20 gitu. Contoh lagi, misal nanti ada tick and feeders dan sebagainya. Kita sekarang kembali ke Juleha. Nah, Juleha ini ketika ada kasus seperti ini ya, biasanya rata-rata ketika saya ngajarin di kelas gitu ya, di pelatihan gitu, di Lab 4, di kementerian, di Kemenkumham dan sebagainya, itu sama ya gitu atau di perbankan biasanya yang A ini lolos ya. Yang B banyak yang bilang nggak lolos ya karena puncaknya ini ada dua katanya. Ya sementara ini ada tiga. Tapi waktu pas saya tunjukkan lagi, loh ini yang tengah dua juga nih. Oh iya juga ya gitu. Ya udah yang B lolos deh katanya gitu. Jadi lolos dan tidaknya itu ragu-ragu. Kemudian yang C biasanya nggak lolos karena di sini ini kayak kagok, ya gitu, kayak bergerigi gitu. Oke, nah sekarang kita balikan lagi ya sama kita masukin elemen lainnya yang biasanya tidak diperhatikan oleh pemalsu. Yaitu adalah kali ini kita akan membahas base of writing pattern, jadi pola bawah. Nah kita lihat di sini ternyata tanpa disadari, mungkin dianya sendiri nggak sadar, ya, Julehanya ini nggak sadar. Ternyata ketika dia membuat tanda tangan itu selalu konsisten, J, J, J yang ketiga itu selalu menurun, dan ini kurang lebih lurus. Turun, lurus, turun, lurus. Nah, kita lihat yang A, ternyata enggak. Dia lurus dulu, kemudian turun. Ya, yang B malah kok mirip ya, turun, lurus. Yang C enggak. Nah, ya, dalam case ini sebetulnya realitanya itu adalah yang A itu palsu, yang C juga palsu, yang B ini betul dibikin sama yang bersangkutan. Memang ini salah satu bentuk variasi tanda tangan dia. Jadi ada kadang tiga loops, ada dua loops. Ya, jadi ini adalah termasuk dia. Gitu. Nah, ini tadi kalau kita ngelihat di chat, iya ya ternyata banyak yang salah. Coba saya mau tanya, waktu Anda tadi menganalisis, meskipun ini ceritanya tebak-tebakan sederhana, tapi apakah Anda memperhatikan pola bawahnya, kemudian yang tadi, pola atasnya, apakah Anda memperhatikan itu atau tidak? Coba, mungkin boleh bantu di chat, memperhatikan nggak ya? Pak Yosi tidak, ya. Mbak Aca memperhatikan bulatannya, ya gitu. Meskipun ternyata bulatannya itu juga, oh iya juga, ternyata ada juga nih pada ininya yang dua. Oke, tapi bagus ya Mbak Aca. Mas Ibrahim tidak fokus dengan bentuk. Iya, ya gitu. Jadi kita apalagi tadi elemen-elemen lainnya gitu. Nah, itulah ya kenapa grafonomi ini kalau tahu ilmunya ya tahu eh, apa kan ada aplikasinya juga ya ada softwarenya, ada pengukuran rumus dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu tools yang sangat membantu pengacara lawyer ketika ada kasus pemalsuan tanda tangan. Dan itu juga bisa dibuktikan di pengadilan. Ya kami alhamdulillah ya gitu udah berulang kali ya jadi saksi ahli dan juga bahkan dijadikan apa eh, keputusan ya pertimbangan keputusan hakim. Nah,
Yang menjadi masalah adalah ternyata di Indonesia ini kasus pemalsuan itu sangat banyak banget dan tidak memandang bulu ya siapapun itu bisa kena. Mulai dari orang kecil banyak sekali kasus tanah ya tanda kutip mafia tanah itu banyak sekali eh, yang terutama yang di daerah-daerah ya gitu yang dia nggak ngerti tiba-tiba sertifikatnya dipinjem atau misalnya sertifikatnya ya dipalsukan ya atau ada akte tiba-tiba ada kwitansi jual beli padahal pemilik aslinya nggak tahu atau ada kayak surat kuasa padahal tidak tahu tiba-tiba udah dijual itu banyak sekali. Nah, sampai ke bisa dibilang orang ternama pun ya dia mantan wakil presiden ya Pak Yusuf Kala ini waktu itu sebagai kapasitasnya sebagai ketua DMI ya ini dipalsukan tanda tangannya luar biasa ya kan gitu. Nah, jadi ada di mana-mana. Tinggal bagaimana rekan-rekan ya sebagai penegak hukum, sebagai ahli hukum itu mengungkap kebenaran ini kan kasusnya macam-macam ya gitu. Nah, salah satunya adalah dengan ini tanda tangan ini betul atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Ini belum saya ubah ini ya. Baru ngajar di sini kemarin. Yaitu adalah kita akan sharing tentang FDE Forensic Document Examination, jenis pemalsuan, kemudian tools-toolsnya ya sesuai sama judulnya nih ya, inovasi ilmiah dalam meningkatkan bukti ya prinsip-prinsipnya, kemudian dari contoh-contoh dan juga bagaimana meminimalisir risk awareness. Eh, untuk rekan-rekan yang belum kenal, salam kenal. Saya Sibdi Afifi Ahmad Mulahela dari Bandung, Sunda. Kalau Sunda panggilannya biasanya Kang, ya makanya panggilnya Kang Afif. Saya tadi sudah disampaikan juga ya sama Mbak Nasya, Nasywa, itu Masya Allah namanya bagus ya. Jadi sehari-hari saya ngajar dan juga sebagai konsultan baik di Grafonomi Indonesia maupun di Grafologi Indonesia. Jadi memang hampir setiap minggu ya itu ada kasus-kasus pengujian tulisan dan tanda tangan, bahkan dari tidak hanya umum ya tidak hanya dari lawyer melainkan juga dari kejaksaan dari kadang kepolisian juga ya kadang suka membantu apa minta bantuan kami dan sebagainya. Nah, dengan berbagai wilayah cakupan ya di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sebelum kita masuk lagi, kadang suka ada yang nanya, Kang Afif, saya tuh pernah mendengar ada yang namanya grafologi. Katanya itu untuk ini ya, seleksi rekrutmen gitu ya. Nah, apa nih bedanya sama grafologi forensik atau grafonomi? Nah, jawabannya itu adalah berbeda. Meskipun sama-sama yang dianalisis tulisan dan tanda tangan, tapi hasil outcomes-nya dan yang diukurnya berbeda. Kalau grafologi saja, itu merupakan cabang di bawah ilmu psikologi. Jadi kayak psikotes, di mana nantinya itu adalah untuk menggambarkan kepribadian seseorang dari tulisan tangannya. Biasanya dipakai untuk apa? Untuk penjurusan, untuk seleksi, rekrutmen, penempatan diri, ya itu ini. Nah, beda halnya sama grafonomi. Kalau grafonomi itu dilihat tulisan dan tanda tangannya, tapi tujuannya adalah untuk melihat keaslian apakah ini dibikin sama dia atau bukan, asli atau palsu, gitu. Nah, ini adalah grafonomi. Nah, grafonomi ini kadang-kadang suka juga disebut dengan grafologi forensik. Nah, jadi itu perbedaannya. Ini perlu saya sampaikan, ya, karena apa? Karena yaitu terkadang suka ada case, ada kasus. Wah, ini ada kasus nih. Oh, tanda tangan dipalsukan. Kemudian mencarinya grafolog. Nah, itu kurang tepat. Karena grafolog tahunya adalah kepribadian. Ya, dia tidak tahu, belum tentu ya gitu tahu bagaimana metode pengujian asli atau palsu. Gitu. Kecuali kalau dia juga mengambil yang sertifikasi grafonominya. Nah, yang grafonomi sendiri secara keilmuan, tadi kan kalau grafologi berada di bawah psikologi. Kalau grafonomi, dia itu berada di bawah ilmu FDE. Di Indonesia ini tidak ada. Yang saya tahu ini tidak ada. Ya, ini ngambilnya kayak course internasional. Saya juga mengambilnya dari Honolulu, Hawaii Internasional. Asosiasinya juga internasional. Nah, jadi dia itu berada di bawah cabang ilmu FDE namanya. FDE itu singkatan dari Forensic Document Examination. Nah, namanya saja dokumen. Jadi memang ini berhubungan dokumen termasuk tanda tangannya ya. Jadi kalau kita pecah lagi FDE ini itu isinya ada tiga. Yang pertama ketika berhubungan sama bahannya, fisiknya. Contoh ini bahannya jenis kertasnya kok misalnya dari surat gitu loh. Kok ini ada kayaknya kertasnya beda deh di halaman 5 nih. Jangan-jangan diselipin gitu. Atau ijazah,
harusnya ijazah dari misalnya gitu dari kampus A harusnya kayak gini loh, ini kok beda ya. Nah, itulah jenisnya. Termasuk tinta, ya, materai, ya, uang gitu. Nah, itu termasuk dari eh, bahannya. Kemudian dari FD ada kontennya. Kontennya itu adalah dari isinya. Seperti misalnya bahasanya, ya kok ini kayaknya bahasanya bukan bukan bahasanya dia deh. Atau kop suratnya, atau kalau cap, nah teksnya tuh loh kok beda, harusnya cap yang asli ada tulisan apanya, ini nggak ada gitu. Atau nomor di KTP, ya, di materai. Nah, itu adalah dari konten dari dokumen tersebut. Paspor, nomor paspor, loh kok beda ya gitu. Nah, satu lagi yaitu tulisan dan tanda tangan. Nah, inilah yang disebut dengan grafonomi. Jadi, wah ini tanda tangan dipalsukan nih, ya gitu. Nah, itu grafonomi. Nah, untuk bahannya jadi ada banyak ya. Tadi ada jenis kertasnya, tipe tintanya, ya, printernya, materai, uang, KTP dan sebagainya. Kertas itu bisa kita analisis ya di FDE, forensik dokumen. Kenapa? Karena kertas itu kan ada struktur penyusunnya. Ya, kalau standarnya sih kertas itu kan dibikinnya dari serat kayu, ya, serat kayu, kemudian dicacah, dipecah-pecah, dibikin bubuk kayu, kemudian digoreng supaya O2-nya keluar, ya, ini O2-nya keluar, udah gitu supaya warnanya putih di bleaching. Nah, ini kan dia ada chemicalnya, ada kimianya gitu. Nah, kimianya itu yang dipantau pakai alat-alat khusus ya gitu supaya kelihatan, oh ini beda nih ya, kertas ini rada berbeda nih. Nah, itu adalah contoh-contohnya kertas. Bahkan kertas juga ada yang dicampur sama serabut kapas, ya kayak uang uang rupiah itu kan kapas tuh. Nah, makanya kenapa ketika kena air dia nggak rusak, kayak kain aja kan gitu kapasnya gitu, dia nggak rusak. Tapi kalau uang palsu yang di print di kertas ya itu kena air dia rusak karena serabutnya dia nggak terlalu kuat, ya seratnya itu nggak terlalu kuat. Nah, kemudian ada juga yang dicampur sama sodium sulfate, ya gitu. Jadi keras nantinya. Ada juga yang dibikin model kayak gini ya, jadi ada tembus pandangnya gitu. Kayak watermark nantinya. Nah, itulah contoh dari kertas. Ya bisa dilihat ya pakai infrared atau ultraviolet ya macam-macam di sini. Kemudian masih dokumen, ini kita masih umum dulu ya. Uang juga ya, uang itu banyak yang dipalsukan ya, dirab ya, kalau yang saya tahu kan biasanya diraba ya, di terawang gitu kan dilihat, tapi ada lagi rahasia-rahasia lainnya ya, mikro ya macam-macam. Kemudian tinta ya, tinta juga ini dalam kasus FDE itu suka jadi perhatian juga. Contoh misalnya Bapak Ibu mungkin eh, pernah terbayang ya gitu, atau mungkin pernah ngalamin kasus yang kurang lebih seperti ini. Jadi bayangkan ada sebuah dokumen, ini perjanjian dulu, jangan jangan tiba-tiba mendapat inspirasi, oh kayak gitu ya palsuin, jangan ya gitu. Nah, misalnya ada sebuah dokumen ya. Kemudian di sini misalnya ada suratnya, kemudian ada materai, ada tanda tangan, ya misalnya tanda tangannya Pak Asep misalnya ya. Kemudian ada capnya. Nah, maka dokumen ini kan secara umum ya sudah asli lah gitu ya, resmi gitu. Wah, ini oke nih ada tanda tangannya resmi ya, asli, ini asli betulan ya. Ada materainya, ada capnya. Sehingga dokumen ini itu adalah asli, memang ditandatangan sama Pak Asep. Ya, betul. Nah, cuman suatu saat ya, misal ini contohnya, oh ini isinya misalnya hadiah nih ya. Hadiah untuk si A berapa, untuk si B berapa, untuk si C berapa, untuk si D berapa, untuk 4 orang. Kebetulan surat ini ditemukan sama si E ya, sama si E. Nah, bingung nih, bukan bingung nih, kaget loh. Kok nggak ada nama saya, kata si E-nya. Ya udah deh, mumpung belum ada yang tahu, akhirnya kebetulan si E ini yang dapetin si suratnya gitu ya, buka amplopnya misalnya. Cuma kita cerita-cerita aja. Kemudian si E akhirnya, wah, ya udah deh, ini ada space kosong, saya coba ambil kertas kosong, kemudian coba di print ya gitu sini. Dan untuk E dapat 10 juta misalnya gitu ya. Nah, setelah ini pas gitu, kemudian si E masukkan kertas ini ke dalam printer, ya masukin ke dalam printer, kan asli nih ya, ada tanda tangannya, capnya, materinya, sehingga si ininya tuh muncul di sini ya gitu. Dan untuk E ada 10 juta, udah ya, setelah di print udah ya gitu, menjadi satu surat seperti itu. Kebayangnya untuk orang-orang yang tidak tahu ya, yaitu akan menganggap bahwa itu asli semuanya ya, sehingga ya
ya udah ya akan dapat gitu ya. Kalau kalau diwaris atau apa atau hibah atau apa gitu ya bisa jadi ini pemalsuan ya kan gitu. Nah, bisa jadi semua tidak ada yang tahu. Nah, cuman di sini ketika dokumen itu diserahkan kepada FDE, Forensic Document Examination ya atau LEVOR ya. LEVOR nanti ada dua ya, ada Polri, ada juga swasta. Kami laboratorium forensik swasta. Nah, itu kita cek ternyata misal, wah ini mah ketahuan banget ya karena waktu Pak Asep itu ngeprint itu menggunakan tinta eh printernya printer jet misalnya ya sehingga atau yang apa yang laser ya gitu sehingga terbentuknya seperti ini sementara si karena dia tidak punya printer laser dia pakai print inkjet biasa sehingga akan kelihatan merembes seperti ini. Nah, ketahuan, wah ini mah ada penambahan di bagian ini. Kemudian ketika kita zoom ya lebih detail lagi, wih ternyata yang make toner atau laser itu kan dia bubuk disemprot gitu. Ketika diperbesar akan kelihatan bubuk-bubuk seperti ini. Beda sama yang inkjet gitu. Nah, inilah contoh dari apa? Dari dokumen ya. Kemudian tinta juga sama. Ya, tinta bisa dianalisis, bahkan perbedaan pulpen ya. Nah, itu bisa kelihatan ya pulpen. Si alur-alurnya nih ya contoh misalnya ada pemalsuan ini ada angka 8 ya. Coba saya mau tanya nih ya supaya kita interaktif ya Bapak Ibu supaya bisa fokus di sini. Ini ada angka 8 menurut Bapak Ibu 8 ini dimulai dari mana? Dari A, dari atas sini, seret, atau dari B, dari sini. Nah, coba A atau B dimulainya, silahkan. Mungkin boleh dicat. Oke, Mbak Aca dari A, Dari bagus. B, dari B, dari B. Ada dari B, oke. Ibrahim, oke ya A ya. Wah, ini imbang nih A sama B. Oke ya. Kemudian yang ini, wah ini kepotong, yang gitu. Sekarang saya mau tanya yang kiri ini ya. Nah, ini ditutup. Ini biasanya kalau kalau saya tanya kenapa yang A, kenapa yang B? Biasanya yang A jawabnya gini. Yang A karena itu tipis, ya. Oke, kenapa yang B? Yang B karena itu tebal. Iya. Sama jadi mana yang betul nih? Nah, sekarang awal sama akhirnya ditutup, ya. Sehingga di sini cuman ada seperti ini, ya. Ya silakan. Menurut Anda apakah dimulai dari A, ya kiri sini, atau menurut Anda B dari sini? Nah, silakan. Nih, ya ini case kedua. Tuh, saya kasih strip dulu supaya membedakan dengan jawaban sebelumnya. A, A. Oke, ya. Dari Mas B. Yosi B, Mas Ahmad A. Oh, 50-50 lagi. Oke, ya. Nah, saya kasih tahu clue-nya ya, rahasianya gini. Jadi, kalau Bapak Ibu itu, oh, ini berlaku nih ya, ketika nanti ada pemalsuan eh, harga misalnya dinaikin di markup ya, di markup atau misalnya ada penambahan harusnya harganya 10.000 tiba-tiba ditambahin jadi 18.000 misalnya ya atau lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tahu arahnya seperti apa. Termasuk tanda tangan. Ya tahu ini arahnya apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, untuk mengetahui arah itu ada tiga. Bisa mengetahui dari ini namanya cold pen ya cold ink. Jadi tinta yang membeku. Nah, ini ada putih-putih. Ya, ini bisa. Ya, jadi dalam kasus ini betul dari B ya karena ada ininya. Yang kedua, bisa kelihatan dari tebal tipisnya. Biasanya tebal, ini dalam kasus ini kebetulan tidak terlalu kelihatan tebal tipisnya. Tapi ini mungkin kelihatannya ya. Yang ini lebih tebal dibandingkan yang ini. Tebal itu selalu mengarah ke bawah, lebih tekan. Karena waktu megang pulpen itu, bayangkan Bapak Ibu megang pulpen, itu kan ada jari telunjuknya, itu ketekan ke bawah tuh lebih kuat energinya, makanya lebih tekan dibandingkan ngedorong ke atas. Ya. Nah itu ya berarti ini udah terkonfirmasi dua ya bahwa ini ngarahnya ke sini. Nah satu lagi yaitu adalah dari serabutnya. Jadi ada istilah namanya tuh rambut putih ya rambut putih. Rambut putih itu ini serabut-serabut putih ini. Jadi kan eh, rambut putih itu bayangkan ya itu kan selalu muncul dari dalam kepala keluar kepala. Jadi dari dalam keluar. Nah, di sini ini pun sama demikian. Jadi ketika Bapak Ibu melihat ini saya perbesar sebentar ya. Nah, ya, ini kan ada putih-putih nih kayak garis-garis putih nih ya, putih di sini ya. Ya putih-putih, ini ada putih. Nah, ini prinsipnya itu selalu bergerak dari dalam keluar. Ya, sehingga dalam case ini kita lihat ini dalam lingkaran
Jadi yang dimaksud dalam tuh dalam loops yang kecilnya ya ini. Sementara bagian ini adalah luar lingkarannya. Nah, kita lihat garis ini ya. Kan tadi bergeraknya dari dalam keluar. Berarti dari dalam, nah ini kan dari dalam sini keluar ke sini gitu. Jadi ibaratnya kalau balon ada lubang, nah dia bakal keluar dari dalam keluar keluar sini. Oh, berarti tinggal kita terusin. Oh, betul. Ini arahnya lah ke situ. Berarti ini jawabannya lah dari B sini. Ya. Ini sama nih. Ya kalau kita lihat putih-putih ini kecil nih. Ya. Ini dalam lingkaran, ini luar lingkaran, berarti thread. Nah, gitu. Nah, jadi ini dari sini itu ke atas. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ini garis-garisnya nih, ya garis gitu. Kelihatan ya gitu. Tuh berarti dalam kasus ini dari B ke A, ya. Karena apa? Ya itu kelihatan. Ini lingkarannya, ini bergeraknya gitu, ya gitu. Sehingga kalau diterusin itu adalah ke kiri. Itu. Nah ini contoh, ya contoh yang dianalisis ketika pemeriksaan tanda tangan. Berikutnya, bahkan ada juga pemalsu itu yang dia suka menggunakan teknik lain. Sekali lagi ini jangan ditiru ya rekan-rekan ya. Ini untuk ilmu aja nih. Nah, contoh misalnya coba kalau Bapak Ibu perhatikan ini, saya yakin semuanya itu ngelihat ini angka 6. Betul ya? 6. Ini adalah 24. Ini adalah 04. Ya, saya yakin sama semuanya. Kemudian yang di sini ini tidak tahu ini apa karena dicoret-coret. Nah, ya. Sebenarnya aslinya itu adalah seperti ini. Aslinya itu adalah ini tuh 21. Jadi tanggal 21 sebenarnya. Gitu. Dan ini HGJ tulisannya. Ya gitu. Nah, pemalsu waktu ngelihat ini, dia ngelihat ini pulpennya warna hitam. Dia cari aja warna hitam, pulpen hitam, begitu sama dia ditambahin jadi 4. Iya, dengan mata telanjang kita akan ngelihatnya itu kayak 4, kayak sama nih. Tapi dengan alat khusus, nah itu akan kelihatan bahwa ternyata oh ini beda pulpen. Ya gitu. Ini kalau pulpennya berbeda itu kelihatan. Tapi kalau pulpennya sama ya nggak akan kelihatan ya karena tintanya, pigmennya itu dia serupa. Nih, ya. 2, 3, 4 garis bawah. Nah, ini antara 2 sama garis bawah beda pulpen. Sama 3, 4 beda pulpen lagi. Gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian materai. Ini masih sama apa sama fisiknya ya. Materai banyak banget nih yang dipalsukan. Ya 10.000 ini ya ini palsu. Tuh, ya. Nih ya materai ini palsu nih ya potongan juga nggak bagus gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ya saya mau kembali lagi ke kasusnya tadi si E. Ya si E itu mana tadi? Nah, ini ya, si E. Tadi kan kita coba ngelihat dari tintanya, ya kan gitu, tintanya. Oh iya juga ya, ternyata beda nih. Wah, si E gagal nih. Sekarang seandainya, misalnya si E ternyata kebetulan pakai printer yang sama. Kebetulan, oh di kantor nih, si bosnya nggak ada, pakai printer si bos, kebetulan saya nggak punya printer di rumah. Jadi kan tintanya kan sama, ya kan gitu, sama. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Ini contoh ya, contoh cuplikan-cuplikannya nih. Ternyata di baris yang ditambahinnya itu berbeda si line alignmentnya. Nah itu bisa ketahuan. Ya gitu. Jadi kayak misalnya kan kalau ngeprint itu suka jeglek jeglek gitu kan, jeglek jeglek gitu. Nah itu ngeprint ini jaraknya misal ya gitu 1 senti misalnya. Nah ini berubah jadi 1,05 senti gitu ya. Jadi ada berapa mili berubah. Nah ini wah itu penambahan. Ini contoh kasus penambahan ya penambahan sebagai tambahan gitu. Nah itu adalah contohnya. Nah, kemudian juga eh, KTP. Ya, KTP ini kita lihat ini rata ini saya tutup ya gitu. Tapi ini kalau Bapak Ibu lihat, ini 4 KTP nomornya sama semua. Sama semua gitu kan. Nah, nggak mungkin kan KTP sama semua. Ternyata realitanya itu adalah ini punya seseorang ya yang dicatut di internet kemudian dijadikan apa namanya? Dijadikan untuk jualan untuk apa gitu ya. Ini kasus-kasus pemalsuan. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada ya ini sedikit tips ya, sedikit tips trik gitu loncat dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau daftar apa online ya, mungkin anaknya ya gitu, itu pastikan kasih tahu kalau bisa jangan berwarna, kemudian dibikin buram. Kemudian kalau bisa dikasih kayak gini ya gitu, dikasih teks gitu dan tanda tangan kalau pas foto itu tutup aja ya tutup gitu. Kemudian kalau bisa diburemin di itu gitu kan minimal mereka untuk konfirmasi betul nggak sih gitu. Nah, kenapa? Karena kalau KTP-nya itu bagus ya tajam gitu itu
akan dimanfaatkan sama pemalsu, sama orang-orang jahat di luar sana untuk dijadikan seperti ini. Cuma diubah fotonya nanti sama dia, diubah namanya udah ya gitu, jadiin buat mereka pinjaman online atau apapun, itu banyak yang kena. Mahasiswa itu banyak kena. Ya. Mahasiswa baru dapat tugas dari kakak seniornya, ayo tugas kamu adalah kumpulkan ini KTP, foto bareng KTP. Nah, mahasiswa baru polos, kesian, ya kan gitu. Nah, nggak taunya dimanfaatkan gitu. Jadi itu ya tipsnya Bapak Ibu, mungkin bisa di sharing ya gitu. Hati-hati untuk KTP itu harus dijaga sebaik mungkin. Nah, itu dari bentuknya, dari fisiknya, kemudian konten ya, konten ya berarti dilihat nih, ini kok logonya beda, ya kop suratnya, isi pesannya gitu. Nah, satu lagi yaitu adalah tulisan dan tanda tangannya. Ini yang tadi disebut dengan grafonomi. Nah, kami spesialisasinya itu di bidang ini. Ya, jadi untuk pembuktian dan alat-alatnya juga itu ada banyak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih inovasi, ini kan judulnya juga ya grafologi forensik, inovasi ilmiah dalam meningkatkan kekuatan alat bukti. Alat bukti itu kan penting banget tuh ya ketika di pengadilan, karena kalau misalnya hanya opini ya, hakim biasanya juga mempertimbangkannya, iya sih tapi bisa jadi itu opini doang gitu kan, atau saksi juga ya itu bisa sih tapi mana buktinya gitu. Tapi ketika ada bukti ya itu, apalagi kalau buktinya kuat, ya itu sulit dibantah. Apalagi kerennya grafonomi ya, nanti Bapak Ibu saya tunjukkan itu ada pengukurannya, nanti saya tunjukkan ya seperti apa, ada rumusnya, dan kita bisa mempresentasikan di majelis gitu, di majelis ya, pembuktian langsung ya. Kadang-kadang kalau saya gitu, kadang suka kalau dibutuhkan saya bawa alat-alatnya ya, ini alat-alatnya kurang lebih seperti ini, banyak sekali ya, ada banyak sekali gitu. Nah, itu ditampilkan di proyektor atau di TV-nya majelis gitu, sehingga pihak lawan susah untuk berkelit karena ada buktinya ini. Bukan sejar subjektif tapi objektif gitu. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, alat-alat ini ada banyak sekali. Ini kurang lebihnya itu ada kaca pembesar ya, kemudian busur digital, kaliper ya, karena benar-benar diukur sudutnya gitu, dan ini tidak disadari sama pemalsu dan juga tidak disadari sama analis awam ya. Kemudian scanner ya, scanner ya macam-macam ya, ada scanner flatable, ada yang portable, portable itu yang bisa dibawa-bawa, ada yang modelnya masukin lembar kayak gini, ada yang di scan gitu ya, pakai tangannya digeser. Ini bisa untuk buku-buku tebal nih. Ya, untuk buku tebal ini bisa. Kalau ini dia per lembar, satu lembar. Kemudian ada yang model kayak di foto ya gitu. Jadi dari atas, kemudian nanti masuk laptop atau ke proyektor itu bisa. Nah, biasanya kalau ada kasus ke kami itu eh, kan kalau di kami itu pemeriksaan itu tidak harus asli ya. Jadi kami ada toolsnya, ada alatnya, sehingga kalau ada kasus fotokopian, ada PDF itu bisa. Dan ini bisa membantu rekan-rekan karena apa? Biasanya kalau pemeriksaan ke Lab 4 itu ada SOP-nya ya gitu, ada standar operations-nya, itu memang diharuskan basah gitu karena mereka sangat termasuk salah satu jenis tintanya itu kadang-kadang diperhatikan sama mereka gitu. Padahal dalam pemeriksaan belum tentu kita butuh itunya, jenis tintanya gitu, sehingga kami itu bisa fotokopi, scan ya, itu bisa kita periksa. Nah, ini ya, sehingga kami akan menyarankan, oke kalau misalnya mau di scan pastikan tajam ya gitu, atau kalau nggak bawa aja ke kantor ya, kita di labnya diperiksa ya, di scan dan sebagainya, nanti langsung dokumen itu bisa dibawa lagi. Kadang-kadang kan suka ada akte atau apa gitu ya, nah itu nggak bisa ditinggal, nah itu nggak apa-apa ya gitu, scan langsung dibawa lagi, kita lakukan pemeriksaan itu biasanya. Kemudian ada digital mikroskop, ini tadi ya gitu untuk mengetahui ini teh tintanya ngeprint atau tinta basah, kemudian tadi serabut-serabutnya gitu. Kemudian center infrared, ultraviolet ya. Bahkan kalau di eh, laboratorium besar ya gitu, atau di level itu ada alat-alat seperti VSC ya, Regula itu untuk, jadi kameranya di dalam ini untuk melihat si tintanya nanti seperti ini. Nah, ini tadi nih ini pakai VSC nih. Jadi ketahuan oh ini pakai tinta berbeda, atau kelihatan tiga dimensi gini, aslinya 131 menjadi 4 ya, ditambahin tuh satu jadi 4 ya, itu kelihatan ya. Ada juga ISDA ya gitu. ISDA itu kan suka ada yang nulis, kemudian misalnya nulisnya di tumpukan kertas ya, di
ada 20 lembar kertas misalnya. Nah, nulisnya kan paling atas. Kemudian kertas paling atas diambil, dibawa pergi. Nah, di halaman keduanya itu kan suka nggak kelihatan lagi, entah nulis apa sih gitu ya, nggak kelihatan. Tapi kan suka ada jejaknya gini. Kalau dulu saya waktu SD, mungkin Bapak Ibu juga sempat ngalamin, itu suka arsir, ya kan gitu, arsir, coret, coret. Kelihatan nih tulisannya I love you, misalnya gitu. Nah, kalau di dunia forensik itu kan nggak boleh dirusak. Ya, ini kan termasuk merusak bukti ya gitu. Nah, jadi gimana caranya? Pakai alat namanya ISDA. Nah, jadi ISDA itu nanti si kertas kosongnya ditaruh di atas plat ya, kemudian dikasih penguat elektrik ini yang di bawah ini ya, di giniin di atasnya, kemudian begitu ditutup pakai plastik wrap kayak plastik makanan gitu ya, tipis gitu. Kemudian diangkat platnya, kemudian begitu dituangin bubuk khusus ya sambil dihidupkan mesinnya gitu. Nah, bubuknya ini campuran ada magnetnya, ada apa dan sebagainya. Nah, nanti dia akan nempel si jejak-jejaknya, itu ada elektrostatiknya, namanya juga electrostatic detection. Jadi ketika nulis itu ada jejak elektrostatiknya yang itu yang akan kebaca. Nanti kelihatan, oh nyata ini tulisan nih, oh ini ancaman nih, ya ada bom di mana, gitu ya. Udah nanti difoto, cekrek, udah itu di iniin gitu. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada juga infrared reflectance. Nah, ini biasanya kepakai kalau misalnya ada Bapak Ibu mencurigai. Kan salah satu metode pemalsuan itu kan ada yang pakai pensil dulu. Ya, jadi mau masukkan, misalnya mau masukin tanda tangannya Pak Asep. Ya. Nah, ya udah bikin dulu pakai pensil tipis gitu kan. Kemudian, udah nih kayaknya mirip. Terus pakai pulpen, cat, ya ditumpuk di atasnya. Udah gitu pensilnya dihapus. Kan suka ada pemalsuan gitu. Ya. Nah, pensil itu dia itu residu. Ya, bahannya itu kan granit atau grafit ya gitu. Nah, itu karbon ya. Nah, itu kan dia ada residunya meskipun dihapus. Nah, alat ini infrared reflectance ini dia bisa ngeraba itu. Oh ini udah ada jejaknya nih, ada bekas hapusan nih, ada bekas pensil di sini gitu. Nah, itu contoh alat ini. Kemudian yang terbaru itu ada juga aplikasi software. Ya, jadi ada tools-tools yang bisa ngebantu untuk melakukan pemeriksaan forensik. Nah, ini yang kami pakai. Ya, jadi makanya tadi saya bilang tuh kalau misalnya kami bantuin kasus-kasus tanda tangan, ya tulisan itu ya insya Allah kuat ya di pengadilan itu karena kita baik ada objektif semuanya. Gitu. Nah, itu seperti ini. Nah, nanti contoh ya. Nah, ini nih ya misalnya ini tanda tangan, kita lakukan pengukuran, ada grafiknya, ada lembar kerjanya, ya, ada scoringnya. Wow, udah kayak gini udah yakin banget ini mah bisa dipastikan dibikin langsung sama yang bersangkutan. Ya, ada ininya, oh ini masuk ke dalam rentangnya gitu. Nah, ini ya. Tuh, ya, periksa-periksa ada apa. Ukur sudutnya ya dan sebagainya. Nah, kadang suka ada yang nanya, Kang Afif, bagaimana dengan kasus digital? Ya, tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital itu ada beberapa jenis. Ada digital itu yang tanda tangan dulu di kertas, kemudian di scan, ya, kemudian sama aplikasi suka di copy, masukin ke dokumen lain terus di print. Nah kan suka ada kayak gitu tuh. Ya jadi si peminta tanda tangannya tanda tangan asli di kertas, kemudian sama pemalsu itu di scan. Itu ada ya satu. Yang kedua ada juga digital itu yang dia tanda tangan itu di stylus, di tab ya gitu, yang pakai stylus. Jadi nah, gini ya stylus, nanti ada stylus. Nah, kalau alat stylusnya itu bagus, ya, alat tabnya itu bagus, dia itu ada softwarenya, dia itu merekamnya ini. Jadi, kalau kita ngelihat, ya, ini misalnya tanda tangan Sven Smith. Ini rekam nih, titik di mana dia mulai, titik di mana pulpen itu diangkat, ya, ini mulai lagi, diangkat, mulai lagi, diangkat. Nah, ini ada pengangkatan, ya. Mulai lagi kebetulan titiknya pas di sini angkat gitu. Kemudian diukur juga force itu tekanannya, ya tuh kelihatan. Jadi kalau kita ngeliat di sini it is fan, ya kan, set 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 set, set. Kemudian pulpen yang diangkat, kalau diangkat kan berarti nggak ada tekanan, berarti set drop dia nol. Kemudian nulis S berarti set ada tekanannya, kemudian drop lagi, kemudian naik lagi, ya gitu di sini tekan ya terus sampai selesai. Nah,
dalam ini aja itu bisa kelihatan kalau misalnya ada yang memalsuin tanda tangan Sven Smith, kan orang pemalsu itu nggak tahu tekanannya seperti apa. Bisa jadi yang bagian awal karena semangat begitu awalnya masih ditekan, set, 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 yakin gitu. Kemudian semakin sini semakin lemah. Nah, ketahuan tuh secara algoritmanya dia, wih beda tuh ya, tek, ketahuan gagal. Atau dari acceleration atau dari speed, ya ini percepatan, ini kecepatan, itu bisa kelihatan. Ini kalau tanda tangan digitalnya yang menggunakan aplikasi. Tapi biasanya jarang di Indonesia pakai ini, ya sayang sekali gitu. Biasanya tadi antara yang di handphone tapi nggak direkam data ininya, atau yang tadi yang tulis ya di kertas, udah gitu ada yang scan ya dipalsuin. Nah itu ada. Nah itu adalah ini. Nah apa saja dokumen yang kerap dipalsukan? Itu ada banyak ya. Ada surat wasiat, akte, kontrak, jual beli tanah, ya AJB, ya, perjanjian, cek, warisan, pajak, bank, dokumen pribadi, keuangan, hukum dan lain-lain. Jadi itu banyak banget ya, banyak yang berhubungan sama ini. Saya nggak tahu nanti mungkin Bapak Ibu boleh sharing ya, boleh cerita-cerita di chat gitu. Eh, Pernah ini nggak apa namanya ngalamin kasus seperti ini nggak ya? Nanti mungkin boleh ditanya jawab ya, kita coba tanya ke rekan-rekan. Ada nggak sih nggak pernah ngalamin pemalsuan di surat wasiat misalnya, atau perjanjian, atau wah ini surat kuasa palsu ya, atau kontrak gitu. Nanti bisa kita sharing-sharing ya, mumpung nanti ada sesi tanya jawabnya. Nah, kepolisian di beberapa negara itu melibatkan ahli grafonomi dalam memecahkan kasus-kasus terkait dengan pemalsuan tanda tangan, termasuk di Indonesia. Sudah sangat banyak kasus terpecahkan dengan analisa grafologi forensik. Ya, jadi banyak sekali kasus yang terpecahkan ini, banyak banget ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kasus, aduh, Kang Afif, saya ada kasus nih, ya kebetulan kemarin banyak, atau misalnya, oh kebetulan nih saya berhubungan sama tanah, ya gitu, itu banyak banget, saya sampai nggak berani ngambil kasus tanah karena banyak yang masukin dan bingung mau kayak gimana gitu. Nah tenang aja, kalau ada pemalsuan itu Bapak Ibu biasanya bisa kedua, antara ke Lab 4 atau ke swasta. Nah jadi laboratorium swasta. Jadi ada Lab 4 Polri, ada laboratorium forensik swasta. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau laboratorium forensik itu resmi di bawah instansi pemerintah, sehingga Bapak Ibu biasanya tidak bisa langsung ke sana, gitu, melainkan harus melalui perantaranya itulah penyidik. Ya, jadi lapor ke penyidik, Pak, kami ada kasus seperti ini, nanti penyidik itu akan berkoordinasi, ya, termasuk dokumen apa aja yang harus dikumpulkan dan sebagainya, kemudian nanti ajukan ke level. Nah, nanti sama level dicek dulu kelengkapannya. Ya gitu, kelengkapannya kalau belum lengkap ya dikembalikan atau diminta melengkapi dulu. Kalau udah lengkap ya udah diperiksa, biasanya sekitar 2 mingguan. Ya gitu. Nah, itu adalah seperti itu. Alternatif lainnya adalah swasta. Nah, swasta itu di Indonesia adanya ya kami, ya LKP Grafologi Indonesia atau Grafonomi Indonesia. Sama ya ini punya kami juga ya. Nah, ini terbuka untuk umum. Jadi kalau ini mau ada lawyer langsung atau mungkin individu langsung yang ada masalah, ini saya nggak tahu nih kwitansinya asli atau palsu ya gitu. Nah itu silahkan saja kami terbuka. Kami kebetulan kantornya di Bandung, ya tapi ini kalau tadi lihat kan ada di Batam, ada di mana-mana. Ini tidak harus datang ke Bandung, ya karena kita itu bisa online. Nah itu salah satu kelebihannya. Kalau lever biasanya harus ada fisik, harus dibawa. Ya. Nah kalau ini tidak gitu. Meskipun kalau mau datang juga boleh. Saya kebetulan minggu lalu itu dari Batam ada yang datang, minggu lalunya lagi itu dari mana ya? Hampir dari luar kota, ada yang dari Gresik, ya, ada yang dari Surabaya, tadi dari Surabaya juga ya. Nah, eh, ketika di Bapak Ibu ada kasus pemalsuan, ya. Jadi kan pemalsuan itu banyak sekali. Itu pemalsu itu biasanya nggak jauh-jauh dari ini ya yang mereka lakukan. Yang pertama disebutnya adalah freehand simulation. Freehand simulation itu mereka ini yang paling banyak terjadi adalah kayak contoh tadi waktu di awal, ya ada tanda tangan mau masukin latihan dulu, ya, latihan latihan sampai dirasanya udah mirip nih, kemudian dia palsukan. Ya itu yang pertama. Yang kedua tracing. Kadang pemalsu itu suka ngejiplak, ya jiplak ya gitu, tempel di atasnya, ya pelan-pelan dibikin itu namanya jiplak tracing. Yang ketiga digital copying. Digital copying ya berarti dia
tadi ya copy paste misalnya, ya itu illegal copying. Yang keempat simple forgeries. Kalau simple forgeries itu dia tidak meniru siapapun. Misal contohnya ada mahasiswa mau bikin surat sakit dokter, ya gitu. Eh, eh, wah, apa namanya, sakit gitu, udah gitu masukin tanda tangan dokter tapi sebenarnya nggak ada dokter betulannya gitu. Yang penting dokter kayaknya tulisannya jelek, jelek bikin gitu. Nah, itu namanya simple forgeries. Jadi dia tidak masukkan siapapun. Nah, yang sering kasus itu adalah yang 1, 2, dan 3 ini. Ini banyak kasus lapangan. Nah, meskipun mereka melakukan ini, ya, itu bisa dipastikan akan ada khasnya. Contoh, misalnya kan kalau kami ada lembar kerjanya, ya, ada pemeriksaannya, kalau dia melakukan freehand simulation, kayak tadi tuh yang Henny, yang Juleha, memang secara kelenturan dapat lolos, secara eh, apa bentuk mirip karena dia latihan terus. Tapi bisa dipastikan secara proportion itu pasti gak akan gagal. Ya ketika pakai software diukur ya gitu, pakai aplikasinya terus tuh ketahuan ini mah. Nah, ini berarti tipe pemalsu yang freehand simulation. Kayak tadi Juleha sama Henny itu pemalsuannya freehand simulation. Kalau tracing bagaimana? Nah, tracing kebalikannya. Karena dia jiplak, berarti secara ukuran mirip, ya, secara rasio mirip, secara sudut mirip, secara ini mirip dan sebagainya. Tapi bisa dipastikan secara speed itu pasti akan gagal. Tebal tipis pasti akan gagal. Thick and feeder pasti akan gagal. Gitu. Jadi masing-masing punya karakteristik khasnya yang tidak disadari oleh jangankan pemalsu, oleh oleh dianya sendiri pun itu biasanya tidak memahami. Nah, digital copying juga pasti ada khasnya. Namanya digital kan berarti ya klik 100% sama kan. Atau kalaupun di print atau apa ya kita bisa bisa ngelihat di situ, atau kalaupun filenya ya itu bisa di kita berapa kali tuh nemuin deh gitu. Yang wih ini mah ketahuan banget ya ngejeblek gitu ya itu pemalsuan. Nah, itu adalah kalau manipulasi gitu, ya. Nah, meskipun jangan kaget ketika Bapak Ibu nanti ada suka ada tuh yang ngelawannya gini, oh enggak kok ini bener yakin ditanda tangan sama dia, Bapak Ibu teh ragu gitu ya, tapi kok kelihatannya beda gitu, enggak ini mah beda, terus dianya ngelawan kayak gini, ya pasti beda tuh karena kan setiap tanda tangan pasti beda gitu ya. Nah, di sini ya ini ada 23 prinsip dan teori identifikasi, ya. Nanti ada 9 yang pentingnya, ya. Ini eh, dari semua ini ada satu nanti yang penting banget, yaitu adalah yang NOV, ya. Jadi ini adalah prinsipnya, setiap orang itu unik sehingga pasti beda-beda, karakteristiknya juga pasti berbeda, kemudian berubah ya umur, makanya nanti ada kriteria pembandingnya, ya harus rentang berapa gitu. Kemudian nah ini dia, ini penting banget nih. Jadi betul ya Bapak Ibu bisa jawab, betul. Memang setiap orang itu dan sesuai prinsip dari teori grafonomi memang pasti akan ada perbedaan. Gitu ya, seorang individu akan memiliki variasi alami gitu yang dipastikan tidak mungkin akan sama 100%. Jadi kayak contohnya gini ya, jadi Bapak Ibu bisa bilang nih ke pihak itunya. Coba aja Bapak Ibu coba tanda tangan 5 kali, 10 kali, 100 kali, 200 kali. Pasti akan ada perbedaannya. Nah, itu disebutnya NOV dan itu tidak apa-apa. Makanya itu yang menjadi salah satu objek yang diperiksa nantinya. Nah, gitu. Terus nanyain nanti pihak lawannya. Nah, kalau misalnya beda-beda, berarti bisa jadi ini dong, ya palsu atau apa? Belum tentu. Kenapa? Karena disinilah prinsip itu bermain. Meskipun ada novnya, variasi kayak contoh nih, yang di kiri ini orangnya sama, ya tapi beda-beda. Ya kadang titiknya tebal, kadang tipis, kadang nggak make, kadang ini. Nah, prinsipnya itu adalah yang namanya ini. Ya, jadi makanya pembanding itu perlu beberapa untuk mendapatkan statistiknya seperti apa. Nah, udah ini mah ini nanti bahasa ahli grafonominya ya gitu diukur apa dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah ini. Nah, eh oke ya. Nah, ini sebelum masuk ke terakhir materi dari saya, kadang suka ada yang nanya, Kang Afif, berarti kalau misalnya di pengadilan nih atau ada yang nanya, emang kalau mau tahu asli atau palsu itu gimana? Nah, untuk bisa menjawab ini asli atau palsu, itu ada 4 yang bisa menjadi dasarnya, tergantung case-nya apa. Ya. Yang pertama,
Karena kan kalau di pengadilan gitu ya, kadang-kadang di pembuktian, ya kan gitu. Kadang hakim minta, sok silakan buktikan yang asli atau palsu. Nah, Bapak Ibu nanti lihat pembuktian asli atau palsunya mau dari apa. Memang paling banyak yang nomor satu ya, yang pakai grafonomi ini. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itulah kesesuaian, identik atau tidaknya. Yang kedua dari tintanya, ya basah atau tidak. Yang ketiga pembuat tanda tangan. Yang keempat algoritma digital. Nah kita lihat ya satu-satu. Kesesuaian identik atau tidak di sini itu nanti adalah tugasnya ahli. Ya, jadi ahli nanti melakukan pengukuran, ya, kemudian perhitungan, kayak contoh tadi ya masukin tabel, grafik dan sebagainya, sehingga nanti ahli yang kompeten, yang punya sertifikasinya, ya, itu ya ketika hasilnya identik, maka ahli yang kompeten bisa membuat kesimpulan bahwa ini tanda tangannya asli, ya gitu, berdasarkan unsur kesesuaiannya, berdasarkan hasil pengukurannya. Begitu juga sebaliknya, ketika hasilnya tidak identik, maka analis yang kompeten bisa membuat kesimpulan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu berdasarkan unsur kesesuaiannya. Itu yang nomor satu. Nomor kedua, asli atau palsu itu bisa dilihat dari si tintanya. Nah, ini biasanya kepakai kalau misalnya pengujiannya lah pengujian tintanya. Ya, coba lihat nih, ini pakai tinta basah atau bukan. Nah, nanti diukur, ya, dipakai alat-alat, mikroskop digital, VSC yang ada di Lefor biasanya, gitu. Nanti dilihat kayak tadi, ya gitu. Oh, ini mah ada pemalsuan, ada penambahan. Oh, enggak, ini mah di print, ya gitu. Oh, enggak, ini mah di copy paste, gitu. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, untuk menunjukkan asli atau palsu itu bisa dilihat dari saksi mata. Nah, jadi dilihat nih ya gitu. Nah, ini aja kan ada situasi di mana ya betul gitu ya si pemiliknya yang tanda tangan cuman karena sakit jadi rada berbeda. Nah, selama disaksikan maka itu dia bisa bilang bahwa betul asli saya ngelihat asli gitu. Nah, jadi misalnya dalam kasus ini eh, misalnya si A ya misalnya ini si A ya tangannya sakit nih misalnya ya. Nah, kemudian disaksikan oleh si B. Maka si B bisa menjadi saksi mata dan menyebutkan bahwa iya tanda tangan tersebut itulah asli dibuat oleh si A. Meskipun si B ini tidak melakukan pengukuran apapun, ya itu bisa. Ya. Atau sebaliknya, misalnya ada seseorang, misalnya si X, dia masukin tanda tangan atasannya, misalnya atasannya si Y. Nah kebetulan sekretarisnya ngelihat, ya gitu. Si Z misalnya nih, ya Mbak Z ini ngelihat gitu, wah ini palsu nih. Nah maka si Z ini bisa menyebutkan bahwa oh itu palsu, Pak, gitu ya. Yang majelis yang mulia izin saya ngelihat langsung bahwa itu adalah palsu, bukan ditandatangan oleh si gitu. Nah itu bisa. Nah itu adalah yang ketiga. Nah yang keempat tadi yaitu yang digital, ya ini sempat kita bahas ya. Jadi tanda tangan digital itu ada dua ya. Kalau mau yang diuji di sininya ya gitu. Yang pertama adalah yang menggunakan tadi tools aplikasinya. Meskipun sekali lagi di Indonesia saya belum pernah menemukan yang menggunakan ini, sayang sekali ya. Nah, berarti kalau ini ya tinggal dibuktikan ya pakai digital algoritmanya dikeluarkan, nanti lihat tuh berbeda. Sekali lagi ini hampir tidak pernah ada di Indonesia. Nah, jadi abaikan aja ini. Nah, yang kedua adalah yang tanda tangan digital yang terdaftar di PSRE ya penyelenggara sertifikasi elektronik. Gitu kan sekarang ada materai online ya kan gitu digital, tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital itu ada berapa? Ada yang bikin tapi didaftarkan jadi bikinnya stylus, ada juga yang di kertas di scan ya seperti biasa, cuman didaftarkan ke sertifikat ini. Nah, nanti kalau seperti itu dokumen yang mau ditandatangan digitalnya itu diupload ya ke platformnya, ada banyak di Indonesia ya, ada cari aja nanti ada banyak banget ya. Nah, nanti misalnya PDF-nya klik masukin, nanti tanda tangan kita yang udah terdaftar itu ditempelkan, biasanya berbayar ya gitu. Nah, setelah itu udah tuh mata kita secara manusia awam ngelihatnya adalah ya udah cuman dokumen yang ada tanda tangan yang udah cuman gitu doang. Tapi ketika dicek ke aplikasinya, platformnya, itu akan kelihatan oh betul, ini ditandatangan oleh siapa, tanggal berapa, pada dokumen apa, ini adalah nyata. Betul. Nah, gitu. Dipalsuin, oh nggak bisa, karena pasti algoritmanya hilang nanti. Gitu. Nah, itulah yang digital. Oke, ya. Nah, itu adalah ininya. Oke, mungkin sampai sini sharing-sharingnya ya, karena ini ada banyak waktu untuk tanya jawab ya siapa tahu ada yang mau ditanyakan meskipun kalau materi
banyak banget ya kalau materi grafonomi ini. Saya biasa ngajar sampai berhari-hari. Ya, tapi kurang lebih itu. Oke, mungkin seperti itu rekan-rekan. Mbak Neswa, saya kembalikan ke Mbak Neswa. By the way, gimana? Ini menarik Kak materinya? Bisa diikuti? Wah, menarik sekali, Pak. Ini sungguh materi yang baru buat saya, informasi baru buat saya. Sungguh materi yang menarik ya, rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini yang tentunya menambah wawasan baru bagi kita semua. Nah, tak lengkap apabila sesi seminar kali ini tidak dibarengi dengan sesi tanya jawab ya, Kang. Oleh karena itu, kami mengundang semua peserta untuk aktif berpartisipasi dalam seminar atau diskusi kali ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand, kemudian on cam. Sambil nunggu yang nanya, saya penasaran nih. Kalau Bapak Ibu boleh nggak bantu di chat ya? Eh, Pernah ngalamin kasus seperti ini nggak? Jadi berhubungan sama dokumen gitu. Mungkin boleh cerita ya. Pernah kasus apa gitu? Apakah AJB atau apa gitu? Atau belum pernah? Belum pernah juga tulis ya? Belum gitu. Kebetulan karena belum ada yang bertanya, dan ini ada yang bertanya melalui kolom chat, Pak. Kang, izin saya bacakan ya, Kang. Izin bertanya, bagaimana jika stempel yang dipalsukan dengan membuat sendiri kemudian digunakan untuk mencap dokumen? Apakah mungkin dari segi grafonomi bisa melihat cap yang dipalsukan? Begitu, Kang. Oke, bagus pertanyaannya ya gitu. Eh, untuk stempel itu kan kalau kita ingat-ingat lagi, tadi kan ada FDE ya, Forensic Document Examination. Nah itu kan ada tiga tuh. Ya. Ada fisiknya, ya termasuk tinta, ada kontennya, sama ada grafonominya. Ini saya share lagi ya supaya bisa sambil visualnya kebayang. Sebentar, yang nah ini ya. Nah ini ya kan gitu. Jadi ada tiga nih. Nah, eh, bentar, mana tadi? Ya. Nah, jadi kalau misalnya cap, betul itu bisa ya. Yang diperiksa apa? Tapi berarti kalau cap itu bukan grafonominya, melainkan bahannya dan kontennya. Nah, jadi kalau bahannya itu eh, tintanya, contoh misalnya, oh kalau ini tadi kalau saya ada juga yang di chat, saya sempat baca di chat ada kayak di masjid ya kalau nggak salah ya, di masjid dipalsukan, ya kan gitu, palsukan. Sebentar, saya sambil buka chatnya, izin sebentar. Ya. Nah, eh, itu itu kadang pemalsu tidak menyadari bahwa tintanya itu khusus. Itu pertama tuh, ya. Kemudian juga terkadang bahannya itu berbeda. Contoh, misalnya untuk cap yang dipunya di kantor itu bahannya karet dan juga udah lama sehingga ada udah ada rusak-rusaknya, ada dompel-dompelnya. Itu kan suka kelihatan, ya. Nah, sementara pemalsu mah bagus banget nih, mungkin karena baru bikin, ya gitu. Nah, itu bisa ya ketahuan gitu. Atau dari kontennya. Konten saya berapa kali menemukan ya case yang pemalsuan cap itu oh udah gitu warnanya. Ya warna itu kan kadang biru, ungu ya kan gitu. Nah, tapi kan beda-beda tuh setiap provider itu tuh beda. Ada yang catnya pakai yang kayak spidol gitu ya. Ada juga yang memang catnya model yang ada tinta di dalamnya itu kan beda. Kemudian konten. Kontennya juga dicap itu ya bisa kelihatan nanti. Loh, kok harusnya PT-nya itu tulisannya ada spasinya. Ini kok enggak. Loh, kok misalnya PT ABC misalnya ya. Loh, kok ini hurufnya kecil, harusnya huruf kapital atau harusnya Times New Roman. Ini kok Calibri gitu. Nah, itu contoh-contoh untuk eh, apa untuk cap gitu. Nah, mungkin seperti itu. Silakan Pak Adit, mungkin bisa on mic apabila ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Dan eh, dan Mbak Naswa.
Ini mau saya tanyakan dulu sedikit terkait dengan tadi kan di slide-nya itu ada dua laboratorium kan yang bisa untuk mengidentifikasi tanda tangan atau dokumen palsu. Pertama itu dari apa Polri, namanya? Polri yang ya. pertama Polri, yang kedua swasta. Nah, kalau seandainya kedua lab itu memberikan hasil yang berbeda, nah, yang mana nanti kira-kira dipakai ke dalam persidangan? Apakah lab yang negara punya atau swasta yang punya? Seperti itu, Pak. Baik, Pak Adit. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih, berbobot sekali. Ya, dan mungkin rekan-rekan juga eh, kepikiran juga ya, wah ini gimana nih kalau misalnya pihak lawan menggunakan lab for A, kemudian pihak Anda menggunakan lab for B, misalnya gitu. Nah, dalam case ini, itu ini menarik. Saya kebetulan berulang kali ya gitu mengalami case ini di pengadilan, dan itu tidak apa-apa. Jadi, prinsipnya gini, ketika melakukan pembandingan, kalau untuk grafonom itu sangat-sangat dipengaruhi oleh yang namanya pembanding. Jadi, nah saya share lagi ya supaya kebayang lagi visualnya. Nah, jadi dalam pemeriksaan itu ada dokumen yang diuji, tanda tangan yang mau diuji, ada dokumen pembanding. Nah, pembanding ini krusial, ya krusial sekali karena apa? Dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Contoh, misalnya gini, misal aja ya, ini kita kita ambil contoh ekstrim dulu. Misalnya si A itu tanda tangannya kayak gini, ya gitu. Sehari-hari, oh sorry sorry, si A, saya ulangin ini, saya hapus dulu. Si A dia punya dua tanda tangan, ya. Kadang tanda tangannya kayak gini, kadang tanda tangannya kayak gini, ya. Memang sengaja A ini punya dua tanda tangan, yang ini adalah untuk tanda tangan kalau untuk umum, kebetulan si A ini artis misalnya, ya. Jadi untuk fansnya, kemudian untuk sertifikat misalnya, ya sertifikat umum ya gitu, untuk tanda tangan umum seperti ini. Tapi kalau untuk dokumen resminya dia, ya untuk bank, ya untuk yang resmi-resmi lah gitu ya, resmi-resmi, dia tanda tangan model bintang gitu. Nah, kemudian suatu saat ada dokumen yang misalnya AJB ya gitu dan sebagainya yang tanda tangannya ini adalah bintang gitu. Nah, kemudian ini mau diuji nih ya, mau diuji gitu ya, mau diuji. Nah, tentu ketika mau diuji itu kan harus ada pembandingnya. Nanti habis ini saya tunjukkan ya kriteria pembanding yang bagus itu seperti apa. Nah, kebetulan ahli hukumnya ya pengacaranya gitu misalnya diwakili oleh pengacara atau kuasa hukumnya itu dia punyanya cuman tanda tangan yang ini. Jadi waktu nyari-nyari ya gitu, mana nih tanda tangan? Misalnya namanya Asep misalnya. Ya cari tanda tangan Asep, nemunya cuman ini. Dan karena ini ada di mana-mana. Ya gitu kan artis, oh tanda tangannya di internet ada, di Wikipedia ada nih yang modelnya ini. Nah, sehingga dia ajukanlah tanda tangan ini sebagai pembanding ya ke laboratorium A misalnya, ya. Maka bisa dipastikan hasilnya itu adalah tidak identik. Gitu, ya kan gitu. Karena apa? Ya ini hasilnya adalah ya karena pembandingnya berbeda. Kemudian, misalnya dari pihak Anda kebetulan ini ceritanya pihak lawan nih, ya pihak lawan yang mau mau menjatuhkan misalnya, oh ini beda nih, ini tanda tangannya palsu tuh kan, ini bukan tanda tangannya dia nih, berarti nggak sah tuh AJB-nya, nggak sah tuh itunya. Pihak lawan mau kayak gitu, karena dia yang bandingkan ini. Nah, Anda kebetulan Anda karena Anda itu kliennya adalah klien Anda punya dong gitu ya tanda tangan yang resmi dia. Nah, Anda lakukan pengujian ini. Oh, enggak, itu tanda tangan dia kok. Saya yakin itu tanda tangannya Asep gitu. Nih, buktinya coba bandingkannya sama ini. Ya, sama dokumen-dokumen yang ada di sini. Nah, maka ketika dilakukan pengukuran, ya bisa jadi hasilnya adalah sama. Gitu. Nah, kalau seperti ini kita tidak menyebutkan mana yang lab for Polri, mana yang lab for swasta. Tapi misalnya terjadi seperti ini, misalnya ini disebutnya lab for A, misalnya tadi, ya, lab for B, tidak apa-apa. Kami sering terjadi seperti ini. Nanti di pengadilan kita buktikan
Gitu ya, kita buktikan ini pembandingnya, ini gini 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 dan sebagainya, bahkan dilakukan di depan gitu. Nah seperti itu biasanya. Biasanya nih itu gini, kalau pemeriksaan yang pertama atau pemeriksaan si A itu adalah tidak identik, ya, maka masih ada kemungkinan untuk hasilnya berubah menjadi identik. Gitu, ya. Kenapa? Karena tadi bisa jadi ditemukan pembanding-pembanding baru. Ya kan, itu pembanding baru, ya udah seperti itu. Tapi nggak bisa sebaliknya. Kalau sudah ditemukan identik, maka ya susah untuk merubah menjadi tidak identik. Gitu. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa ini adalah identik. Gitu. Kecuali kalau ini disebabkan karena yang digital. Nah, itu beda lagi kasusnya. Nah, gitu seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik nih. Terkadang ada juga kasus yang seperti ini. Ini kan tadi ceritanya sama lawan, ya. Ada yang tidak sama lawan, yang memang mau membuktikan sendiri gitu. Misalnya eh, kita sebut aja ini di kiri ya, saya coret-coret kiri. Misalnya kuasa hukum misalnya Pak Bambang, ya gitu, Pak Bambang. Ini ceritanya, Pak B misalnya, Pak Bambang. Nah, dia mau lakukan pemeriksaan, gitu. Nah, kemudian ya kebetulan waktu pemeriksaan awal ini ceritanya ke level Polri nih, ya ke level Polri, ya level Polri. Nah, waktu awal tadi kebetulan ceritanya dia ya pembandingnya adanya yang berbeda nih, maka keluar hasilnya kan berbeda, ya. Kemudian Pak Bambang ini nemuin di bulan kedepannya, 2 bulan kemudian nemuin ya, oh ada nih ternyata tanda tangan. Nah, ini biasanya dalam kasus-kasus yang suratnya tuh surat lama yang orangnya udah meninggal, udah wah udah kakek ini udah tahun berapa gitu. Ketemu nih ada dokumen-dokumen lain yang ternyata ada tanda tangan di paspor apa di raport anaknya ya di lainnya itu ternyata sama bintang ya. Nah, ini dokumen baru ini mau diuji lagi ke lever ya, coba dong bandingkan, jadi nggak pakai pembanding yang ini ya karena ini mah ternyata beda, oh ini mah buat tanda tangan lain gitu. Nah ini ada nih pembandingnya gitu, penyidik tolong dong kan lewat penyidik ya gitu ini. Nah biasanya SOP-nya itu adalah untuk case yang sudah pernah diperiksa di lever, biasanya SOP mereka itu menutup itu ya. Jadi ketika udah ada kesimpulan ya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi atau dilakukan pemeriksaan ulang meskipun ada dokumen baru ya. Ini yang saya ketahui seperti itu ya. Nah, beda kalau kasusnya DNA, darah ya, ada pembunuhan, ada kebakaran misalnya ya gitu. Ketika ditemukan ada ini nih ada rambutnya nih, ini ada ini baru. Nah, itu kasus itu dibuka lagi, diperiksa lagi gitu. Tapi kalau ini khusus untuk ini tidak. Saya juga tidak tahu ya kenapa ya gitu. Nah, sehingga dalam case seperti ini banyak di antara mereka akhirnya beralih ke swasta, beralih ke kami gitu ya. Kalau di kami mah sok ada bukti baru lagi, sini kirim lagi gitu, kita periksa lagi terus seperti itu, tidak apa-apa gitu bisa. Nah, itu jawabannya Pak Aditya. Bagus bagus banget pertanyaannya. Apakah menjawab Pak Adit atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut kepada Kang Afif? Oke, makasih banyak. Ya cukup. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Kang izin bertanya, bagaimana cara mengetahui jika tanda tangan tersebut disalin menggunakan kertas karbon? Oke, ya. Saya searchkan lagi ya. Wah, ini menarik nih, luar biasa nih. Aktif semuanya rekan-rekan. Jadi kertas karbon itu kan tadi masih ingat ya, ada 4 tipe pemalsuan. Ya kan gitu, freehand simulation, ya tracing, digital copying, silver forgeries. Karbon itu termasuk yang tipenya adalah tracing. Ya, tracing itu jiplak ya. Nah, memang jiplak itu ya ada macam-macam ya. Karbon apa dan sebagainya itu, bahkan ada yang pakai pantograf. Tapi itu akan ketahuan dari mana? Nah, nanti struktur elemen-elemennya. Jadi kalau dalam pemeriksaan itu ada ya tadi ada sekitar 20 elemen yang kita analisis. Nah, dari 20 itu kelihatan kalau freehand simulation dia akan lolos di mana, nggak lolos di mana. Polanya kelihatan. Kalau misalnya tadi pakai kertas karbon, ya kertas karbon kan gitu ya.
yang ditekan dulu gitu. Nah itu juga itu ketahuan. Oh berarti lolosnya di mana, gagalnya di mana gitu. Itu kelihatan metode tracing. Nah cuman kalau untuk pengukuran dan sebagainya tidak diajarkan di sini ya. Gitu Mbak Naswa. Biasanya kalau kertas karbon tuh yang pasti tekanannya itu nggak natural ya. Kemudian nggak konsisten, tebal tipisnya tuh itu akan kelihatan. Suka ada goresan ganda. Terus kalau misalnya Bapak Ibu punya digital mikroskop, wah itu kelihatan banget. Kelihatan banget itu, yang karbon itu. Gitu. Oke, sambil nunggu yang nanya lagi, ya ini saya ada hadiah nih untuk rekan-rekan. Ya, jadi oh ya jangan lupa ya rekan-rekan di sini follow akun Instagramnya ada 2 yang perlu di follow. Yang pertama adalah ini dia, ya. Nih udah di follow belum? Harus di follow ya. Palu.hukum Indonesia. Nah, ini jangan lupa di-follow ya. Kemudian boleh juga foto acara ini sharing ke rekan-rekan yang lain siapa tahu. Kan ini kalau saya baca dapat manfaat ya tadi alhamdulillah dapat manfaat gitu. Karena ini rutin, saya lihat ini suka rutin ya bikin event-event seperti ini. Nanti siapa tahu berikut-berikutnya itu bisa rekan-rekan yang lain ini ya ikutin. Kemudian yang kedua yaitu akun Grafonomi. Nah, ini akunnya saya ya. Jadi bisa di-follow, silahkan kalau ada kasus tanya saja di sini. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mau e-book ya, saya ada e-book ya, e-booknya itu ini. Ini insya Allah pakai nih ya buat para lawyer. Nah ini, nah, jadi saya susun untuk memang didesainnya untuk pengacara ya, lawyer meskipun bukan pengacara juga boleh silahkan gratis. Menangkan kasus Anda dengan senjata baru ini ya dengan uji keaslian tanda tangan. Ini bisa di-download di grafonomi.id gratis ya silakan. Oh, jangan lupa tapi dibaca biasanya kalau ada e-book gratis-gratis suka nggak dibaca. Dibaca itu bermanfaat. Oke, Mangga ada lagi pertanyaan? Silakan rekan-rekan bagi yang ingin mendapatkan info yang menarik nih, bisa kunjungi Instagramnya Grafonomi. Dan juga bisa follow. Begitu. Ini pertanyaannya kebanyakan ada di kolom chat, Kang. Jadi saya bacakan lagi ya, Kang. Oke, siap. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Roni. Izin bertanya, Kang, apa sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan, baik dalam dokumen resmi maupun non-resmi? Iya, kalau untuk sanksi pidananya itu, kan itu sebenarnya kalau kasus ini tuh ada perdata, ada pidana, ya ada 2 tuh, gitu. Nah, biasanya itu nggak jauh-jauh dari pasal 263 dan 264. Ya, ini mohon izin ya karena saya bukan ahli hukum ya gitu, boleh tolong dibantu ya gitu. Tapi kurang lebih karena sering pengenangan ini kalau nggak salah tuh 263 263 itu untuk pemalsuan ya gitu, 264 itu 263 itu kalau nggak salah 6 tahun. Ya kalau terbukti itu 6 tahun, kalau yang 264 itu kalau nggak salah 8 tahun. Gitu. Nah, seperti itu ya kenanya. Nah, ini kayaknya Pak Adit nih yang lebih ngerti nih. Adit mungkin boleh bantu. Betul nggak itu? 263, 264 kalau nggak salah ya. Mungkin terkait sanksi pemidaan bisa ditanyakan kepada Pak Adit ya selaku lawyer itu sendiri. Betul. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang Afif dari Bumaya. Izin bertanya, Kang, untuk membuktikan kesamaan tanda tangan orang lain di dokumen A dan dokumen B, apakah diperlukan ethical clearance yang bersangkutan terlebih dahulu? Nah, ini benar-benar sangat tergantung situasional. Karena dalam case ini beda gini ya, kalau tes grafologi misal, tes personality itu harus diketahui oleh yang bersangkutan. Tapi kalau dalam pembuktian seperti ini, kadang-kadang kan kasus bisa jadi dia pelaku. Ya, misalnya kita sebut aja misalnya Ibu Z misalnya. Ibu Z ini pelaku. Nah, ini korban. Nah, korban kalau misalnya harus minta izin dulu ke
pelaku, saya mau analisa ya, ya pasti ditolak gitu ya. Jadi ini sangat situasional sekali, ini gitu eh, itunya. Tapi yang pasti perlu dipastikan adalah apapun itu dokumen pembandingnya atau dokumen yang diuji, pembanding terutama itu harus didapatkan secara legal. Nah itu harus itu. Jadi jangan sampai, wah kita nggak punya pembanding tanda tangannya Ibu Z nih, ya udah kita masuk ke rumahnya yuk kita ambil aja. Itu saya lihat ada lemari isinya surat-surat kita ambil. Nah itu nggak boleh ya karena nanti kena ini kena hukum lain gitu. Gitu jawabannya. Begitu Bu Maya, apakah mungkin menjawab? Kalau begitu, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang, karena tidak ada respon dari Bu Mayanya sendiri. Kemudian pertanyaan dari Reno Artsina Simamora. Bagaimana jika tanda tangan itu dalam keadaan terpaksa atau dalam tekanan? Contoh kasusnya misalnya, direktur menyuruh tanda tangan stafnya dengan alasan sudah terbiasa staf menandatangani dokumen tersebut. Setelah terjadi kasus pidana, justru stafnya yang dilaporkan dengan pasal 263. Apakah dalam persidangan bisa memengaruhi hakim dalam memutuskan? Iya. Jadi eh, ini dalam case ini itu kan cukup kompleks sehingga betul sekali biasanya hakim itu nanti akan menilai dari banyak data ya. Tapi ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama yaitu adalah bisa jadi stafnya kena. Ya kan gitu, stafnya kena. Karena apa? Berarti kan tadi ya gitu, dia melakukan pemalsuan itu meskipun secara niat, nah hakim kan nanti lihat motifnya apa gitu kan gitu. Bisa jadi eh, meringankan atau apa gitu. Itu yang pertama. Tapi bisa jadi dia kena. Kemudian yang kedua, misal nih ya, oh ini stafnya kena, kemudian masuk pengadilan, stafnya bilang, saya disuruh sama atasannya. Ya nanti atasannya besar kemungkinan bakal dipanggil juga ya kan gitu sebagai saksi karena disebutkan oleh ininya. Nah, nanti hakim akan melakukan dengan keahliannya mengcross check apa dan sebagainya untuk benar nggak nih kan gitu ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau misalnya kasusnya seperti ini. Jadi ini ada dua kasus ya. Yang satu adalah kan tadi ceritanya stafnya misal sekretaris. Bosnya ini kebetulan sibuk banget nih. Jadi sering banget minta tolong sekretarisnya. Udah Mbak aja yang tanda tangan kan suka gitu kan, tolong gitu. Sehingga si sekretarisnya ya tanda tangan, ya udah latihan tanda tangannya si bosnya dan sebagainya. Sehingga tadi ya gitu ketika ada kasus si bosnya seperti angkat tangan, nggak tahu itu mah kayak dipalsuin. Nah gitu kan, itu bisa jadi kayak gitu. Nah atau yang kedua adalah beda kasusnya. Kasusnya itu adalah memang tanda sekretarisnya ini bukan diminta untuk menandatangani tanda tangannya bos, tapi kayak mewakili atau misalnya ya udah ada surat apa yang memang harus ditandatangani sama si sekretarisnya. Pokoknya kamu harus tanda tangan itu misalnya. Ya. Kamu harus misalnya tanda tangan sebagai saksi ini, kamu harus nah itu di bawah tekanan gitu. Nah, otomatis ketika diukur ya kalau yang tadi yang pertama itu yang dia menandatangani tanda tangan di bosnya bisa dipastikan ketika diukur pasti hasilnya tidak identik sama si bosnya. Ya kan gitu. Sehingga nanti hakim akan menggali tuh, oke kasusnya seperti apa. Kalau yang kedua, kasus kedua berarti kan tanda tangan si sekretarisnya, ya kan gitu. Tapi dia di bawah tekanan. Ketika diukur, ya besar kemungkinan akan menggambarkan itu sekretarisnya. Sama hasil laboratoriumnya akan menunjukkan bahwa ini betul di tanda tangan oleh yang bersangkutan. Nah, nanti tinggal penjelasan yang bersangkutan ke majelis itulah yang bisa apa ya menjadi pertimbangan tambahan buat hakim. Gitu. Begitu. Nah, begitu Pak Reno Simamora, apakah eh, menjawab? Cukup, Bu, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Zaki Mubarok. Ini raise hand, Bapak. Mungkin bisa on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Afif, Mbak Nasya, sama Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Jaki dari Jakarta. Saya mau tanya gini, Kang, mohon maaf, saya ada kasus di bahwasannya tanda tangan saya dipalsukan, Kang, di pengadilan. Itu saya udah sampaikan ke majelis hakim
Dan namun kan saya nggak punya data aslinya, saya adanya cuman foto. Apakah foto itu bisa buat alat bukti, Kang? Bahwasanya tanda tangan saya dipalsukan di pengadilan, Kang. Oke, nah dalam kasus ini maksudnya foto itu apa? Apakah foto ketika membuat tanda tangannya atau seperti apa? Jadi kebetulan gini, Kang, saya kan udah ada putusan pengadilan, harusnya udah 14 hari udah ingkrah. Nah, ternyata dari pihak perusahaan itu banding 1 bulan 10 hari. Akhirnya banding, akhirnya mereka perlawanan, dan ada 6 kali sidang VRZ itu, sidang perlawanan itu hanya 1 kali datang, yakni pada sidang kedua. Sidang ke-1, 3, 4, 5, 6 nggak datang. Dan lanjut, sidang ke-3, 4, 5, 6 nggak pernah datang, dan nggak ada konfirmasi segala macam dari panitera pengganti juga nggak pernah ngasih rilis panggilan. Dan 2 bulan kemudian tiba-tiba saya coba lihat ke pengadilan, ada kuasa hukum perusahaan saya dulu. Nah, tiba-tiba masukin tanda tangan saya di situ. Saya tegur, mohon maaf, kan udah 2 bulan setelah kejadian itu, kok ada tanda tangan saya dipalsukan tuh. Kamu siapa? Saya Zaki Mubarak gitu kan. Nah, tiba-tiba saya udah laporkan ke majelis hakim dan saya udah bilang apa segala macam, ya itu apa buktinya mana? Tapi saya ada fotonya. Tapi kok nggak pernah digubris itu. Gimana itu, Kang? Kalau gitu, mohon maaf, Kang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, baik gitu. Nah, sebelumnya ini ya kadang kayak turut ini juga sedih juga ya gitu. Aduh, ini kok tanda tangan saya dipalsuin sih gitu ya. Nah, Di dalam pengadilan. gitu kan gitu. Sebenarnya sih kalau yang saya tahu ya itu bisa berarti kan ada kejadian pemalsuan itu gitu dipalsukan. Nah, itu ada kemungkinan ya gitu untuk itu diproses lebih lanjut atau kalaupun udah ada keputusan ya nanti banding naik lagi apa dan sebagainya. Saya pernah ada case satu di Mataram kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau dalam case waktu itu unik sekali ya. Jadi memang ya mungkin dunia hukum pernah ngedengar atau pernah ngalamin ya gitu di mana semua bukti itu udah sangat jelas banget, clear banget, tapi tiba-tiba ada titik-titik yang membuat keputusan itu berubah gitu ya. Nah, mau bingung kan gitu padahal semua udah sangat jelas sekali. Nah, akhirnya ya sudah dilakukan banding dan sebagainya, terus diperiksa di mana ya waktu itu saya lupa gitu. Akhirnya di keluar keputusan baru membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya. Gitu. Nah, itu ada kejadian seperti itu. Tapi tentu prosesnya ya Pak Zaki, kalau Pak Zaki itu ahli hukum ya mungkin bisa lebih paham. Tapi kalau misalnya butuh kuasa hukum dan sebagainya mungkin bisa ke ini Palu Hukum. Kan ada juga tuh ya gitu layanannya. Siapa tahu nanti ini bisa nanti grafonominya kerjasama Palu Hukum dengan kami gitu. Kita Dan backup mohon dari maaf izin, Kang, kebetulan saya pakai lawyer juga, Kang, dan mohon maaf lawyer saya nggak amanah ternyata, Kang. Itu kan, itu saya udah bilangin bosnya ini tanda tangan dipalsukan, ternyata ya kok malah begitu. Nanti deh saya minta tolong bantuannya Pak Lukum, Pak Adit, iya, Kang Afif bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut, Kang, dan Pak siap, Adit. siap, siap. Makasih, Kang, makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Misalnya kata Bismillah semoga lancar baik-baik aja nanti ke depan. Bangga Pak Naswa. Terima kasih Pak Zaki atas pertanyaan yang diajukan. Lalu ini ada 2 pertanyaan terakhir Bapak, Rekan, dari audiens, yaitu dari Pak Yosi Irawan Makani. Kang, sejauh ini kendala uji forensiknya seperti apa? Apakah ada kasus yang out of the box gitu, Kang? Iya, ada Pak, ada banyak kasus-kasus out of the box. Contohnya misalnya yang pertama itu kasus eh, kalau yang menantang ya itu adalah kasus tahun 60-70. Udah pembandingnya orangnya udah meninggal, udah gitu wah susah banget gitu, dokumen pembanding cuma ada satu itu pun rapuh gitu. Nah, kita udah wanti-wanti kalau satu rada susah gitu, tapi ya mau kayak gimana lagi kan gitu. Nah, itu terus gitu. Itu tapi akhirnya alhamdulillah berhasil. Kemudian yang sulit itu lagi adalah eh, sebenarnya kalau sulit tuh kebanyakan tuh ketika bermasalah dengan pembandingnya itu kurang. Ya. Oh, tadi saya mau menunjukkan ini ya, kriteria pembanding yang ideal. Nah, jadi pembanding yang ideal itu seperti ini. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti Bapak Ibu
mengajukan ke lapor, baik lapor forensik Polri ataupun ke swasta, itu bisa dipastikan akan Hmm, nah ini. Ya, jadi ada 3 yang perlu diperhatikan terkait kualitasnya. Ya. Yang pertama adalah kualitas dokumen, yang kedua jumlah pembanding, yang tiga jangka waktu. Biasanya kualitas dokumen itu harus bagus kalau bisa ya, gitu. Jadi kalau bisa yang aslinya itu bagus banget. Kalau enggak ya minimal bisa dilihat lah, kita bisa dianalisis. Kalaupun di foto atau di scan itu ya DPI-nya bagus. Kemudian jumlah pembanding juga kalau bisa idealnya 10 sampai 15. Nah, kalau orang-orang di kantoran ya atau pejabat atau apa banyak tuh sampelnya, gampang ngambilnya. Tapi kalau misalnya umum orang-orang rumahan kan jarang tuh melakukan tanda tangan. Nah, itu kadang-kadang menjadi effort ekstra ya. Biasanya sih kita suka nyaraninnya coba di rapot anaknya ada nggak karena orang tua suka tanda tangan gitu. Nah, minimal sekali itu 3 sampel. Dalam kasus tertentu bisa ditambah minta sampel baru. Tapi ini sekunder. Minta sampel baru tuh jadi coba bikin tanda tangan 10 kali misalnya, 8 kali misalnya, ya untuk lihat konsistensinya gitu. Tapi ini tidak wajib sebenarnya. Nah, kemudian jangka waktu juga ada kriterianya. Kadang-kadang suka nggak tahu nih ya. Nah, biasanya kalau untuk pembandingan itu pembanding itu semakin dekat dengan Q itu semakin bagus. Ya. Jadi kayak contoh dan idealnya tuh kalau bisa sih 6 bulan, nggak lebih dari 3 tahun. Ya, tapi kalau terpaksa ya sudah nggak apa-apa lebih dari 3 tahun. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh, misalnya Q-nya itu yang mau diuji itu adalah bulan Juni, bulan 6 tahun 2015. Nah, maka pembanding idealnya itu bukan yang sekarang 2025, oh ini terbaru nih, enggak. Ya. Melainkan di periode-periode momen tersebut, periode tersebut. Kalau bisa 6 bulan ke belakang atau 6 bulan ke depan. Jadi 1 sampai 12 lah kurang lebih gitu. Ya, tahun 2015. Kalau misalnya nggak dapat juga, ya udah 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke depan. Jadi bulan 6 2012 sampai bulan 6 2018. Nah, ini kan lama nih 6 tahun. Ya kan gitu selisihnya 6 tahun. Nah, coba cari di sini semakin banyak semakin bagus ya gitu. Nah, itu adalah idealnya gitu. Itu ya. Nah, kendala-kendalanya tadi itu pembandingnya mereka pada nggak punya gitu. Atau kalaupun punya pembanding, pembandingnya itu model-model yang tidak terlalu jelas. Ya kayak gini, wah ini susah. Kalau KTP SIM biasanya kita jadikan sekunder, ya nggak jadi primer karena KTP itu seringkali tanda tangannya jelek, dia nggak bagus gitu, rusak dan sebagainya. Nah ini tapi ini contoh-contohnya ini nggak bagus. Atau yang mau diujinya ya gitu, Kang ini tolong dong diuji, aduh ini mah susah gitu ya. Nih, tuh. Ya terlalu tipis. Nah, ini kan susah nih gitu. Nah, itulah kendala-kendalanya. Kemudian yang unik lagi sebenarnya bukan unik sih kalau ini kasusnya kasus-kasus besar ya karena kita kan banyak nanganin macam-macam ya gitu. Oh ini juga ini susah nih. Kalau tanda tangannya dicap, capnya hitam, tanda tangannya hitam itu susah. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini bagus ya, ini gampang. Nah, yang out of the box lagi kasusnya biasanya kasus kementerian, ya kasus mantan presiden, kasus siapa, nah itu out of the box. Gitu. Nah, begitu Pak Yosi, kasus-kasus yang out of the box mungkin untuk permasalahan grafolomi ini. Eh, Lalu selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan dari Pak Laudi Azizul Kadir. Untuk ijazah, bagaimana cara penentuannya identik dan tidak identik? Apakah ditentukan sama pembandingnya juga atau seperti apa? Untuk Pak Laudi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut pertanyaannya, maksudnya seperti apa? Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran? Terdengar Bapak? Ya, apa pertanyaannya sebenarnya terkait dengan ijazah. Baik. Ya, ya. Gimana nih Mas penentuannya kan kalau kalau ijazah? Oke. Jadi kalau ijazah itu, nih saya buka filenya ya sebentar. Ini nanya ijazah, ini jangan dikaitin sama yang lagi heboh kemarin-kemarin ya. Enggak ada Mas. Ini hebohnya di sini juga Mas. Oh, Bukan
Oh, di yang situ. Iya, bukan iya, yang iya. bukan yang di Jogja, di Kendari, Mas. Ada juga, Mas. Oh, ada juga. Siap, Ya, siap. ya, ya. Jadi kalau untuk ijazah itu, saya searching lagi, itu dia termasuknya itu kan adalah, jadi ada banyak ya. Masih ingat tadi FD itu kan ada 3 ya. Ada dari bahannya, ada dari Bahan. kontennya, sama dari tanda tangannya. Ya kan gitu. Ya. Nah, untuk tanda tangan berarti pakai grafonomi. Nah, sekarang untuk bahan sama untuk si kontennya. Kalau konten, nanti Bapak bisa ngecek tuh. Ya kayak misalnya, oh ini kok fontsnya rada beda. Oh ini kok miring gitu ya garisnya. Oh ini kok gitu ya. Jadi bisa dari, atau isinya gitu. Ya, nomornya kok beda sih. Harusnya angkatan misalnya ijazah kuliah misal gitu. Kan itu ada urutannya tuh. Ya, tahun berapa, ini berapa. Loh kok ini tahunnya beda gitu. Nah, itu adalah contoh dari kontennya. Nah, kalau dari bahannya, itu juga bisa. Ya. Jadi, eh, ada beberapa ijazah itu yang memang bahannya, eh, ada kode-kode uniknya atau ada bahan khususnya. Jadi kayak misalnya ada yang dikasih seperti ini, ya sengaja. Ada yang pakai serabut-serabut yang kalau kayak uang lah atau kayak materai. Kalau pakai apa ultraviolet baru kelihatan. Nah, itu ada, ya. Atau bisa juga menggunakan 8 perbandingan ini. Jadi lihat warnanya sama nggak? Misalnya kita anggap aja ijazahnya itu adalah ijazah SMA, misalnya gitu, ijazah SMA untuk siswa lulusnya itu tahun 2023, misal gitu ya. Nah, ini yang mau ditanyakan ya, ijazahnya ini. Nah, maka bandingkan dengan ijazah rekan-rekannya yang tahun 2023, membandingkan gitu ya, gitu. Ini pembanding, ini yang mau diuji, Q namanya questions. Inilah Kak ya, pembanding yang ini ya. Nah, itu dilihat ya, warna kertasnya sama atau beda, ukurannya sama atau beda. Kadang-kadang suka ada pemalsu yang dia lupa ukurannya ya. Contoh misalnya, ini kebetulan sertifikatnya dari internasional dari Amerika. Jadi kertasnya letter. Amerika kan khasnya letter. Kalau kita kan A4 ya. Dia bikinnya A4. Ini kok beda. Kemudian material apa yang jadi bahan dasarnya? Materialnya itu, ya itu tadi, ada yang kertasnya itu dicampur pakai sulfat, ada yang pakai serabut kapas, ya kan? Ada yang campurannya seperti apa. Kemudian kepadatannya, berat jenisnya kan ada, kertas aja ada 80 gram, ada 70 gram. Nah, itu ditimbang. Beda nih, sertifikat ini mah tebalnya 200 gram. Ya, 200 gram itu bukan per lembar ya, tapi per meter persegi gitu. Jadi kurang lebih ya nanti dibagi aja. Kalau per meter persegi berapa, kalau itu berapa. Yang ini kok lebih tipis. Nah, oh ini palsu nih. Kemudian ketebalannya menggunakan mikrometer. Ukur tebelnya ada ya gitu, mikrometer. Itu murah lagi. Belinya kalau mikrometer ini murah, nggak sampai 100.000. Kemudian watermarks. Nah, ini watermarks itu tadi ya, yang kayak gini watermarks, ada beberapa sertifikat ijazah yang pakai watermarks gini. Kemudian zat pewarna atau pemutih. Ya ini tadi kan kalau kertas tuh dari bahannya tuh di bleaching. Nah, itu kan kimiawi. Nah, itu bisa dilihat sama fluorescence ya gitu. Jadi terlihat di bawah ultraviolet gitu. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan untuk melihat ini tuh asli atau palsu gitu. Gitu. Gimana nih kalau misalnya ini kayaknya yang melakukan itu oknum dari sekolahnya, misalnya gitu. Oknum dari sekolahnya, yang mana ini teh kertasnya yang ngambil juga dari stok yang ada di sini. Berarti kan kertasnya sama semua tuh. Ya udah, lihat nanti tintanya, ya tintanya, gitu. Karena bisa jadi dia bukan ke print di sekolah, ya gitu. Atau biasanya ada juga kan yang ngeprintnya itu dari pemerintah atau dari mana, gitu. Oh, ini dia ngeprint sih diperbesar, gitu. Jadi ada banyak itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kemudian tanda tangannya diperhatikan juga. Ya, oh tanda tangannya ini mah palsu atau gimana gitu. Gitu. Begitu Pak Laude, apakah mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut atau sudah cukup? Cukup, cukup, cukup. Oh, baik. Terima kasih Pak Laude atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian ini ternyata ada followers lama Kang, yaitu Bu Marlisa Yanarista. Sudah lama follow akun Grafonomi dan sudah pernah download linknya. Terima kasih Kang Afif, e-book gratisnya. E-booknya sangat membantu dan menjadi panduan digital pribadi saya dalam beracara. Wah, terima kasih Mbak Marisa. Jangan lupa kalau ada case, kontak-kontak ya. Siap bantu. Karena pertanyaan sudah habis, tidak bersisa Kang, mungkin sesi seminar dan diskusinya
sudah cukup. Yaitu terima kasih banyak Kang atas paparan dan diskusinya pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ada kesimpulan sedikit nih mengenai materi yang sudah dibawakan oleh Kang Afif. Bahwasanya eh, dalam menilai atau membuktikan keaslian sebuah dokumen, ada nih cabang ilmu untuk menganalisisnya, yaitu grafonomi. Nah, cara untuk mengetahuinya bisa dilihat dari bahan kertasnya, isi dari dokumen atau kontennya, lalu tulisan dan tanda tangannya. Dan menariknya, ada 23 prinsip dan teori untuk mengidentifikasi tulisan dan tanda tangan, bahwa setiap orang itu unik, berubah sepanjang hidup, dan tidak selalu konsisten sama. Namun ilmu grafonomi ini tetap bisa mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Dan begitu ya, Kang. Oke. Sebelumnya maaf Ya. rekan-rekan dan Kang Afif, ini kebetulan kok saya dekat dengan masjid. Kalau misalkan ada suara azan terdengar, mohon maaf sekali. Siap, aman, aman. Ya, ini ada yang nanya juga ya, nomor handphone atau WA ada ya gitu. Mungkin izin saya sharing ya. Itu ini 0812 1234 6165. Nah, ini gampang dihafal juga gampang nih. 0812 1234 6165. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang ingin informasi lengkapnya bisa langsung kunjungi Instagram Grafonomi sendiri. Eh, Kemudian untuk menutup dan mengakhiri sesi seminar pada siang hari ini, mari kita mengabadikan momen berharga ini dengan foto bersama dengan Kang Afif. Izin untuk memandu, Kang. Silakan, yang lain silakan on cam dan dipasang virtual backgroundnya. Mari kita foto bersama. Saya hitung dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oh, nggak bisa on cam Kak, lagi di kantor. Baik, Kak Aca, tidak apa-apa. Mungkin begitu Kang. Eh, Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah seminar interaktif online hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir dan juga narasumber yaitu Kang Afif yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan berdiskusi dengan kami. Saya Naswa Aurelia selaku MC dan moderator pada hari ini. Pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.